Halo Ayah Bunda, berjumpa kembali di YouTube channelnya Bintang Mulia Homeschooling. Ya, Ayah Bunda, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenal macam-macam gangguan belajar pada anak. Anak bertumbuh dan berkembang dengan baik adalah idaman dari setiap orang tua. Namun dalam proses pertumbuhannya tidak sedikit anak yang mengalami gangguan. Ya, salah satu gangguan yang bisa dialami oleh anak adalah gangguan belajar. Gangguan belajar adalah gangguan yang menyebabkan anak sulit untuk menguasai keterampilan tertentu, ya apabila belajar dengan cara konvensional. Seorang anak bisa diduga mengalami gangguan belajar jika anak mengalami gangguan atau kesulitan membaca, menulis, mengeja, berbicara, mendengarkan, berpikir, ataupun berhitung. Ya, ketika ciri-ciri ini tidak ditindaklanjuti dengan baik, semangat anak untuk sekolah ataupun belajar bisa hilang. Ya, anak-anak lelah, cemas, mengganggu jalannya pelajaran, dan jika terus dibiarkan akan mengalami school distress. School distress adalah kondisi di mana seorang anak ataupun siswa menunjukkan penolakan terhadap semua kegiatan sekolah. Ya, sampai-sampai menghambat penggunaan dan pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan relasi antar siswa. Gangguan belajar memiliki banyak bentuk. Ya, berikut adalah 4 jenis gangguan belajar. Yang pertama adalah disleksia. Ya, disleksia adalah kesulitan membaca yang mengakibatkan anak sulit untuk menulis. Ya, dilansir dari WebMD, disleksia juga dapat mempengaruhi kemampuan membaca, mengeja, menulis, dan berbicara. Ya, gangguan ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan karena merupakan gangguan neurobiologis. Ya, yang kedua adalah disgrafia. Ya, menurut International Journal of Education and Research, disgrafia adalah ketidakmampuan belajar yang mempengaruhi kemampuan untuk menulis atau mengenali bentuk tulisan. Ya, gangguan ini juga tidak mempengaruhi kecerdasan. Beberapa orang yang memiliki gangguan ini justru lebih pintar daripada orang yang tidak memiliki gangguan. Ya, Ayah Bunda, yang ketiga adalah diskalkulia. Menurut International Journal of Education and Research, dengan judul yang berbeda, diskalkulia adalah gangguan pada kemampuan memecahkan permasalahan matematika yang biasanya terjadi akibat disfungsi otak. Ya, konsep matematika yang sulit dipahami terkadang merupakan konsep bilangan dasar. Anak dengan gangguan diskalkulia harus ditangani dengan baik dan khusus. Ya, orang tua harus menaruh perhatian dan membuat catatan pertumbuhan anak dan dibagikan kepada dokter dan guru. Diskalkulia cenderung bisa dideteksi saat anak mulai beranjak dewasa. Ya, Ayah Bunda, yang keempat adalah keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara ini dapat disebabkan oleh gangguan pendengaran, gangguan pada otak, autisme, ataupun gangguan pada organ mulut yang menyebabkan anak sulit untuk menghafal kata-kata. Ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai untuk mengenali keterlambatan bicara, yaitu pada usia 0-6 bulan, waspadai jika anak tidak menoleh jika dipanggil namanya dari belakang, atau tidak mengoceh dengan suku kata tunggal. Kemudian pada usia 12 bulan, waspadai jika anak tidak menunjuk dengan jari dan ekspresi wajah kurang. Ya, usia 16 bulan, waspadai jika tidak ada kata yang berarti. Usia 24 bulan, waspadai jika tidak ada 2 kalimat yang dapat dimengerti. Jika anak menunjukkan ciri-ciri tersebut, segera konsultasilah dengan dokter anak. Gangguan belajar dapat sembuh jika ada dukungan yang baik dari orang tua, sekolah, lingkungan, dan bantuan dari dokter. Ya, walaupun mengalami gangguan belajar, seseorang masih bisa meraih prestasi sesuai bakat dan minatnya. Ya, Ayah Bunda, itulah tadi 4 macam gangguan belajar yang mungkin terjadi pada anak-anak. Terima kasih Ayah Bunda sudah menyimak video di Bintang Mulia Homeschooling. Semoga bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.